Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hidup sehari-hari, kita sering mengalami macam-macam badai kehidupan yang membuat kita mengalami kebimbangan dan keraguan. Ketika orang mengalami penderitaan, sakit, gagal dalam usaha, orang menjadi ragu dan bimbang akan kehadiran dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Ketika gagal dalam hidup panggilannya, orang mempersoalkan apakah Tuhan membiarkan dia menderita dan gagal. Apakah Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan yang begini dahsyat dan tidak tahu kapan berakhir? Injil hari ini memberikan kepada kita inspirasi untuk kembali mengenal kehadiran Tuhan dalam badai kehidupan. Para murid mengalami ketakutan yang luar biasa karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal. Ditambah lagi ketika Yesus hadir, mereka menyangka itu hantu. Menariknya, Yesus tidak langsung meredakan badai dari kejauhan. Ia justru berjalan di atas air dan mendatangi murid-muridnya dengan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kalimat "aku" ini mengingatkan kita pada penyertaan Allah yang mutlak. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Jangan takut. Itulah kata-kata yang meyakinkan para murid ketika angin dan gelombang sedang menerpa perahu mereka. Jangan takut karena Tuhan ada, hadir dan bersama mereka dalam pelayaran itu. Kalau Dia ada dan bersama Dia pasti aman. Mengapa engkau bimbang? Itulah juga menjadi sikap kita. Kita pun sering takut dan bimbang. Kita kurang yakin bahwa bersama Yesus pasti aman. Kita perlu membuka mata dan kesadaran hati bahwa Tuhan selalu hadir dan ada bersama kita. Kisah Petrus sangat mewakili realitas iman kita. Saat matanya tertuju kepada Yesus, Petrus mampu berjalan di atas air. Ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Namun ketika dia mengalihkan pandangannya pada tiupan angin dan gelombang, rasa takut menguasainya dan ia mulai tenggelam. Mengapa engkau bimbang? Itulah pertanyaan yang menggugat Petrus. Dan tentu saja kita yang sering begitu mudah untuk tidak percaya, ragu dan bimbang atas kuasa Yesus.
Bahkan atas kehadiran Yesus ketika perahu hidup kita diterpa angin dan gelombang penderitaan, sakit dan penyakit, serta berbagai kesulitan hidup. Kita belajar dari pengalaman Petrus. Ketika kita fokus pada masalah, penderitaan dan tantangan duniawi, kita seringkali merasa kewalahan dan tenggelam dalam kecemasan. Seperti Petrus, tanggapan terbaik kita saat merasakan tenggelam adalah berseru dengan singkat namun mendalam, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang dan menyelamatkannya. Penyerahan diri total dan kepercayaan kepada Kristus adalah hal yang mutlak dalam peziarahan hidup yang penuh resiko ini. Baiklah kalau kita pun berani seperti Petrus untuk turun keluar dari perahu rasa aman diri, untuk berjumpa dengan Yesus di tengah badai dan gelombang hidup kita, untuk berjalan bersamanya dan juga bersamanya untuk masuk dan naik kembali ke perahu kehidupan kita bersamanya juga. Ia terus mengulurkan tangannya agar kita memegang erat tangannya. Keraguan atau kebimbangan adalah musuh utama iman. Kebimbangan muncul ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, lalu mengabaikan percaya kepada kuasa kehadiran Tuhan. Walaupun kita terkadang bimbang dan ragu seperti Petrus, kita tetap berdoa, "Tuhan, tolonglah," dan mempercayakan diri kita untuk berjalan bersamanya. Dia tidak menjanjikan sebuah pelayaran tanpa badai dan gelombang, tetapi kita yang pasti akan sampai ke pelabuhan yang aman dan damai bersamanya. Kita yakin dan percaya, bersama Dia badai pasti berlalu. Injil hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi kualitas iman kita. Apakah kita membiarkan ketakutan mendikte hidup kita, atau kita memusatkan pandangan kepada Kristus yang hadir dalam pergumulan hidup kita? Ingatlah bahwa Tuhan berkuasa atas segala badai kehidupan. Ketika kita mulai merasa takut atau bimbang, arahkan kembali kepada Yesus. Biarkan Dia memegang tangan kita dan rasakan damai sejahtera-Nya yang memampukan kita berjalan di atas badai kehidupan. Jangan takut, Tuhan hadir dalam pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada, untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan kami, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dalam segala kebaikan, agar kami mampu berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.